satu amalan ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, belum pada sarapan ya kayaknya. Hah? Dereng sarapan ya? Sampun? Belum kedua. Belum kedua. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus dihormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Baleni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tak donakno mudah-mudahan sing semangat jawab salamnya bojone gak kawin lagi. Sing lesu jawab salamnya mudah-mudahan bojone panjang umur kami lagi dengan saya doain. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa nujumil muhtadin, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Insan Kamil yang mana? Yang pakai oh niki, Masya Allah, beserta wakil, juga yang saya hormati para asatidzoh, ustadzah, guru-guru dari SD Insan Kamil, juga yang saya hormati juga seluruh wali-wali murid, ibu-ibu segenap yang alhamdulillah bisa roboh pada pagi yang indah ini, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Lagi-lagi kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan dari Allah. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, nikmat panjang umur ibadah, sehat walafiat, nikmat bisa tinggal di Tuban. Nikmat gak Bu tinggal di Tuban? Nah, ada yang pengen pindah? Saya aja pindah dari Jakarta ke Tuban. Masa panjenengan mau Tuban pengen ke yang lain? Kok kalah sama saya? Saya aja waktu ke Tuban shock. Oh desa itu. Gak ada sing tinggi-tinggi kalau Bu. Alhamdulillah. Berbicara tentang kenikmatan tempat tinggal. Wah, kita itu kalau pengen mau melihat perbedaan kenikmatan bisa tempat tinggal yang nyaman, yang sehat, yang enak ya di Indonesia ini Bu. Sekarang jangan jauh-jauh, saudara kita yang di mana? Gaza, Palestina. Jangankan duduk kayak gini untuk ilmu ya, mau tidur saja mereka sudah pasrah. Malam ini tidur, mungkin besok sudah beda alam. Mau makan susah, minum susah, ibadah apalagi ngaji kayak gini. Maka dari itu ketika kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk tinggal di Indonesia, wabil khusus di Tuban ini, kita jangan banyak ngeluh ya Bu ya. Dikit-dikit ngeluh kok panas ya, kok sekarang hujannya bikin banjir, kakok. Sedangkan saudara kita yang di Palestina itu justru gak ada rasa mengeluhnya. Mereka minta cuma satu, doakan
Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemenangan. Itu doa mereka, minta mereka. Mereka nggak banyak ngeluhnya. Justru kita yang enak ini malah lebih banyak ngeluhnya. Harus sama bodan. Ibu-ibu ada yang pernah ngeluh apa enggak? Sering. Ibu ya. Maka dari itu atas semua kenikmatan yang sudah Allah berikan, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Tarupa salawat serta salam, marilah kita sanjungkan keharibaan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi yang syahdu ini, di Jumat yang berkah ini, kita bisa hadir di sini dalam memperingati Hari Ibu ya ini. Kapan Hari Ibu itu? Ya apa-apa lah, makanya yang penting ibu-ibu aja ya. Dalam temanya itu amalan wanita yang dicintai oleh Allah. By the way, anyway, pasway. Ngomong-ngomong Bu ya, berbicara tentang amalan. Sebenarnya amalan khusus bagi perempuan dan bagi laki-laki itu memang ada di antaranya atau dikhususkan. Tapi pada intinya semua amalan yang dilakukan itu bagus. Ya Bu ya, semua amalan yang panjenengan lakukan selama ini, yang panjenengan tahu itu semua amalannya itu bagus, karena amalan-amalan tersebut sudah pasti kita senantiasa menandakan, membuktikan seorang hamba yang senantiasa taat kepada perintah Gusti Allah. Tetapi ada di antara poin yang mana suatu amalan ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seseorang itu pernah tanya kepada baginda Rasulullah. Jadi ada orang tanya, sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling disenengin, dicintai sama Gusti Allah? Lalu Rasul pun jawab, semua amalan itu disukai sama Allah. Tetapi poinnya adalah amalan yang senantiasa dilakukan secara istiqomah walaupun hanya sedikit. Apa Bu? Amalan yang dilakukan dengan istiqomah terus menerus walaupun amalannya cuma sedikit. Itu poinnya. Jadi panjenengan mau ngelakuin apa aja, contoh baca Quran, yang paling disenangi oleh Allah apa? Istiqomah baca Quran. Lalu Rasulullah pun menambahkan, amalannya juga dilakukan dengan sesuai kesanggupan hambanya masing-masing, hamba Allah masing-masing. Karena di antara kita saja itu punya kesanggupan dalam beribadah, beda-beda kesanggupannya, betul-betul. Jangan panjenengan samakan panjenengan dengan misalkan alim ulama yang memang itu tingkatan imannya sudah tinggi, itu amalan ibadahnya juga sudah banyak. Orang awam dibandingkan dengan alim ulama itu kalau disuruh mengikuti pasti dia berat Bu. Contoh, misalkan ada ulama itu setiap hari baca Qurannya beberapa juz 3 hari sekali khatam. Panjenengan insya Allah bukan orang awam, 3 hari bisa khatam nggak? Hah? Siapa orang? Dan satu nama boten ya, nggak seharusnya. Hah? Kenapa? Jadi tetap tuh, walaupun baca Quran, khatam Quran itu bagus, tapi ternyata tambahannya amalan tersebut harus sesuai dengan kesanggupan manusianya. Artinya Islam itu begitu toleransi kepada setiap hambanya. Allah itu begitu baik kepada setiap hambanya. Ada seorang penghafal Quran sehari bisa baca 3 juz. Ada ibu-ibu di Insan Kamil selembar saja sudah alhamdulillah. Betul betul. Tapi salah nggak kalau selembar sehari? Enggak. Yang penting apa tadi? Istiqomah. Habis subuh selembar, habis zuhur selembar, habis asar selembar, habis maghrib, habis
habis isya lumayan berapa lembar sehari? 5. Niku istiqomah. Allah lebih suka tuh amalan-amalan yang sedikit tapi istiqomah daripada banyak dia langsung seharian pada hari itu tapi dilakukannya misalkan sebulan sekali. Hari ini pokoknya saya dari subuh 3 juz, pokoknya langsung khatam. Besok bahkan sampai tahun depan wes gak pernah tahu ngaji. Gak senang tuh kayak gitu. Bukan berarti kita harus memaksakan. Jadi kita harus sesuai. Nah tapi semakin kita insya Allah sudah istiqomah, maka itu pasti tingkatan imannya ini akan naik, Bu. Ya Bu ya. Jadi walaupun panjenengan sehari selembar, sebulan istiqomah selembar, saya yakin 2 bulan, 3 bulan akan nambah. Tiba-tiba kok cuma selembar kok enteng ya? Lanjut 2 lembar. 2 lembar nih istiqomah. Kok 2 lembar kayaknya gampang, enteng, lanjut 3 lembar gitu. Jadi jangan langsung kita lihat 5 lembar, tapi kok kayaknya susah banget. Oh ya bahasa Inggrisnya itu aksara ya. Males gitu, karena punya beban. Wah harus 5 lembar nih, harus 10 lembar nih. Jadi ketika mau mulai, baru bismillahirrahmanirrahim. Kayak panjang gitu. Islam selesai aja nanti. Jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu kita memaksakan kalau memang itu tidak sesuai dengan kemampuan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun amalannya itu bagus, Bu. Yang paling dicintai oleh Allah tadi apa? Istiqomah. Begitupun misalkan sedekah. Ada orang sedekah, misalkan sedekahnya 1 juta, dengan ada orang sedekahnya 2.000, banyak mana? 1 juta. Menurut manusia lebih banyak 1 juta. Tapi ternyata menurut Gusti Allah, sing 2.000 itu ketika dia memasukkan uang sedekahnya itu ikhlas lillahi ta'ala, gak ada niatan apa-apa, bismillah masukin. Yang 1 juta itu ternyata niatnya kepengen pamer, ria. Hai guys, alhamdulillah hari ini sudah santunan kepada anak yatim nih, anak yatim yatim. Pas ngasih amplop ternyata fotonya merem. Pas balik deh sini deh kali. Jadi dia bagus. Amplop, alhamdulillah sudah santunan anak yatim. Kalau niat amplopnya itu buat syiar dengan niatan mudah-mudahan yang ngelihat foto saya ini bisa terketuk hatinya juga supaya sedekah santunan, ajib, bagus. Tapi kalau niatnya tadi, mohon maaf tadi ya, ria gitu ya, kepengen disebut wis musuh ki bojone sinten gitu ya. Sodakonya pirang-pirang misalkan. Jangankan niat sedikit saja, Bu, sebelum panjenengan mengeluarkan uangnya, itu sudah hangus pahalanya. 1 hangus, kedua dapat dosa. Ini makanya zaman sekarang tuh sosial media ngeri, Bu. Enak zaman dulu ya. Kita mau ibadah nggak ada yang tahu. Ya, kita mau ngapain, mau tahajud, mau baca Quran, mau kajian, nggak ada yang ngerti. Tapi makanya balik lagi, bagaimana caranya kita sering-sering noto hati, diantaranya sering-sering pergi ke kajian, majelis ilmu, supaya kita yang belok-belok ini pengen lurus, belok lagi, lurus, putar balik ternyata. Gimana cara supaya lurus itu? Sering-sering datang ke kajian, termasuk ngomong. Halo, emang ibu kira saya juga nggak ngaji? Saya juga sama. Kalau ada pengajian siapa, saya juga usahakan hadir. Ya, kalau misalkan bahkan saya juga punya majelis taklim sendiri. Majelis taklim saya juga yang ngajar bukan saya. Pernah tuh ada protes jamaah, itu kan saya itu ikut dengan majelis taklim saya, majelis taklim Az-Zahra. Itu kebetulan dibuka untuk umum, Bu. Jadi taklim saya itu mengupas 1 kitab. Ya, sekarang ini lagi mengupas kitab Nasaihul Ibad. Singkat cerita, ada jamaah yang ngerti majelis taklim saya, terus nyeletuk, saya kira panjenengan sing isi. Ayo, berarti niatnya kesini kepengen apa? Kepengen nuntut ilmu apa ngelihat aku? Dua-duanya nih. Ngapunten, saya kalau di majelis taklim saya sudah pasti saya tidak akan bicara pakai mic. Karena kalau saya kerjaannya megang mic terus, kapan waktunya saya mendengarkan? Yang ngomong ini juga harus sering menggunakan telinganya untuk mendengarkan ilmu. Makanya ketika di majelis taklim saya pun untuk ilmu kita panggil ustaz untuk mengupas 1 kitab tersebut.
Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita ini intinya adalah harus senantiasa istiqomah apapun itu. Panjenengan biasa hariannya itu amalan ibadahnya apa? Diistiqomahin aja. Tapi memang ada beberapa hal yang dikhususkan untuk seorang perempuan. Di antaranya ini hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Rasul itu pernah diperlihatkan neraka dan surga. Lalu setelah itu ketika beliau melihat neraka, lalu beliau pun langsung ngumpulin para sahabat, ya, para sahabat khususnya yang perempuan. Bu, hei, ibu, khususnya yang perempuan. Apa kata Rasulullah? Wahai perempuan, wahai wanita, perbanyaklah kalian itu bersedekah dan membaca istighfar. Karena saya diperlihatkan, niku ternyata kebanyakan penghuni api neraka itu kebanyakan dari bangsanya wanita. Halo, hai, panjenengan wanita apa bukan? Apa jadi-jadian? Hah? Pagi perempuan, laki-laki lanang. Nauzubillah. Kenapa bisa dikatakan kebanyakan perempuan? Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah kok iso? Wong wedok itu lebih gampang masuk ke dalam surga, tapi kok bisa kebanyakan neraka isinya perempuan? Apakah mereka termasuk orang-orang yang gak taat sama Gusti Allah? Orang-orang yang senantiasa tidak bersyukur kepada Allah? Lalu apa kata Rasulullah? Enggak, wong wedok itu justru memang paling sergap ibadahnya. Makanya kebuktikan kalau pengajian banyak jamaahnya ibu-ibu, mau pagi mau malam mesti ibu-ibu ada. Kalau bapak-bapak memang pagi itu cari nafkah, ya Bu. Kenapa bisa kebanyakan perempuan di dalam api neraka? Ternyata bukan karena mereka itu kufur kepada Allah, tetapi ternyata kebanyakan kufur terhadap kebaikan-kebaikan dari suaminya. Halo, hai, siapa yang nggak pernah sambat sama suami, angkat tangan. Ayo, nggak pernah sambat. Pokoknya masya Allah, dari awal nikah sampai sekarang ada nggak? Pernah nggak nyeletuk? Kalau saya lihat Instagram itu pasti rata-rata perempuan tuh gitu. Iya tuh suami saya tuh begini-begini, iya tuh suami. Bahkan dikatakan seorang suami itu kalau misalkan melakukan satu kesalahan saja, seorang wanita itu bisa menghilangkan 1000 kebaikan laki-laki, 1000 kebaikan suami. Betul apa betul? Kebaikan suami lali kabeh. Iya Pak ya? Hei, semangat nih pengalaman ini. Saya senang yang pengalaman kayak gini. Jadi seakan-akan tuh suami tuh gak punya kebaikan dari awal kawin, nikah sampai sekarang. Itu yang mengakibatkan kata Rasulullah kebanyakan perempuan itu kufur sama suaminya. Terlebih lagi misalnya ternyata suaminya itu sudah baik, dia sudah berusaha semaksimal mungkin mencari nafkah yang halal, tapi kok dilalanya punya bojo itu luar biasa, ceriwisnya gak pernah terima. Dikasih bulanan 10 juta masih kurang. Preketek ya. Kawan Pak 10 juta per bulan. Berapa? Pensiunan dulu. UMR ada? Langsung curhat semua. Boten neng. Jadi masya Allah, ini yang harus kita selalu tata sebagai seorang istri. Maka dari itu poin kita supaya kita bersyukur, tidak kufur, karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku tambah lagi. Begitu pula kebalikannya, barang siapa yang kufur terhadap
kayak diprotes terus pokoknya macam-macam. Karena yang dia lihat di story-nya si bojone Pak Ucup itu, yaitu lagi makan, lagi misalkan di mall, kelihatannya enak gitu hidupnya. Padahal kita belum tahu aslinya. Habis dari situ ternyata pada berantem. Jadi jangan pada ketipu. Dunia ini kan dunia tipu. Dan sekarang di sosial media emang panjenengan kira itu sesuai dengan realita? Hello? Enggak. Yang sosial media kan yang dia hanya yang bagus-bagus, yang gak mungkin lagi nangis cekrek, lagi sempet cekrek, yang enggak, pasti yang lagi cantik di foto, yang lagi bahagia anak ulang tahun di foto, anak sakit masanya di foto. Walaupun memang sekarang anak sakit juga banyak yang di foto ya. Tapi intinya adalah supaya hati ini selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Suami panjenengan itu sudah Allah takdirkan kepada jodohnya kepada panjenengan, supaya kita bersyukur, gak tolak-toleh. Makanya jangan suka kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan tetangga, dengan teman, dengan siapapun itu. Wabil khusus ini membandingkannya dalam hal dunia. Kalau panjenengan kepengen membandingkan dalam hal dunia, tolong sering-sering melihat orang yang di bawah kita. Contoh, panjenengan sekarang yang hadir di sini, saya yakin ini pakaiannya satu perangkat dari atas sampai bawah sudah 300 ke atas. Betul apa betul? Ada nggak yang atas sampai bawah 50.000? Ada nggak? Sekarang kalau panjenengan bandingkan dengan Nagita Slavina, oh iya, makanya jangan bandingin. Enaknya Raffi Ahmad, enaknya Nagita Slavina, belum tentu, pusing, cicilannya banyak bu. Kerjanya juga dari pagi ketemu pagi, mau suami kita kayak begitu? Enggak. Maka dari itu jangan kita melihat selalu yang atas-atas. Kalau kita melihat tiba-tiba, coba, ini kan banyak sawah. Kadang-kadang ada yang para petani terus tiba-tiba lagi tidur di sawah. Tukang becak pernah lihat tidur di becaknya? Itu kok kayaknya enak aja. Kita yang kelihatannya enak hidupnya, makannya insya Allah enak, anak sekolah di tempat yang bagus, tidur aja susah-susah. Iya apa iya? Karena kepikiran dunia. Suami belum pulang, ini kemana ya Allah? Ini ngomong-ngomong kok saya curhat ini. Tapi tukang becak yang mungkin gak seberapa makan alhamdulillah, tapi tiba-tiba kok bisa tidur aja. Kita harus sering-sering lihat orang-orang yang kayak gitu bu, supaya menambah rasa syukur kita kepada nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita. Panjenengan dikasih harta jabatan itu bukan punya panjenengan, niku jenenge titipan. Yang mana titipan tersebut disuruh sama Allah supaya senantiasa membawa kita taat kepada Gusti Allah itu. Kalau misalkan ada, mohon maaf, orang yang dia ini gak tahu sholat, gak tahu mengaji, tapi kok kelihatannya kaya, usahanya lancar, ya, kok sehat-sehat aja. Ada orang yang tahajudnya rajin, sedekahnya rajin, tapi kok melarat ya. Mau makan aja alhamdulillah, gak makan ya udah. Gitu. Pernah tahu kayak gitu? Jangan jauh-jauh. Rasulullah saja pernah 3 hari gak makan bu, saking gak ada makanan yang harus dimakan. Itu Rasulullah, orang yang paling dicintai Allah, ibadahnya luar biasa. Sudah dipastikan Allah saja masuk surga saja, Rasul mengalami kemiskinan. Rasul gak tahu bahkan 3 hari, saking laparnya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah itu, apa itu namanya, batu diikatkan kepada perutnya Rasulullah, saking 3 hari belum makan supaya nggak bunyi kruk 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 gitu loh bu. Ini panjenengan nggak makan mesti kan apa perut kita bergejolak ya. Itu Rasulullah tuh kayak gitu. Tapi kok ada ya orang yang nggak sholat, orang nggak tahu ngaji, tapi kok kelihatannya usahanya lancar-lancar aja, dia nggak nutup aurat, tapi kok kayaknya dia sehat-sehat aja. Hello, jangan iri dengan harta yang seperti itu. Sudah dipastikan itu bukan rizki, itu bukan nikmat, melainkan itu istidraj, itu azab yang Allah kasih. Justru kalau panjenengan buat salah terus ditegur sama Allah, artinya Allah masih sayang kepada panjenengan. Artinya Allah kepengen kita ini
Rahimin Rahim. Maka dari itu Rasulullah mengatakan selain kita disuruh bersyukur, kita disuruh banyak sedekah, khusus perempuan. Sedekah bisa menggunakan ilmu. Kata Rasul, "Balighul anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Artinya menyampaikan ilmu itu bukan tugasnya Nengzi saja. Menyampaikan ilmu itu bukan tugasnya para mubalighah saja, tapi panjenengan yang hadir di sini pun itu memiliki tugas untuk menyampaikan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Cuman caranya beda, Ibu, Bu. Ya panjenengan gak usah ceramah juga kayak saya. Tiba-tiba habis pulang pengajian, pulang ke rumah, ketemu suami, Pak, aku habis ngaji, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak perlu gitu. Saudara-saudara, maksudnya di sini adalah ketika panjenengan tahu ilmu, itu harus kan disampaikan kepada saudara, sahabat, anak. Kayak tadi ya, saya bilang perempuan harus banyak sedekah. Ngomong, misalkan sama anaknya yang perempuan, anak gadis misalnya, atau ngomong kepada sahabatnya, aku habis ngaji. Itu katanya Nengzi itu ada hadis yang mengatakan kita itu kebanyakan perempuan itu masuk ke dalam api neraka. Makanya perempuan itu harus sering sedekah sama baca istighfar. Panjenengan ngomong seperti itu, menyampaikan ilmu seperti itu sudah dinilai sedekah. Ya, jadi sedekah bukan cuma dari harta benda saja, tapi dengan menyampaikan ilmu tersebut, insya Allah sudah mendapatkan pahala sedekah. Yang kedua diantaranya sedekah dengan menggunakan anggota tubuh. Nah, apa kira-kira? Tangan, kaki. Misalkan panjenengan seorang ibu rumah tangga, panjenengan masak buat siapa? Suami, buat siapa lagi? Anak. Itu bukan cuma panjenengan masak saja. Tangan ya sambil ngulek sambal, oseng-oseng, itu sampai pegel kadang-kadang setiap hari begitu aja ya. Itu tangan yang panjenengan lakukan ketika untuk memberikan makanan kepada suami dan anak-anak itu dinilai sedekah, asalkan jangan mengeluh. Dikit-dikit sambat wes hilang. Makanya mubadir jangan sampai ya kita ini udah capek-capek ya senantiasa beres-beres, tapi kalau misalkan tidak ada nilai keikhlasannya malah jadi hilang pahalanya. Atau jangan jauh-jauh, senyum juga dengan saudara kita, teman kita, itu dinilai sedekah. Ayo semua senyum. Ya, tapi awas ya, jangan senyum-senyum sendirian. Tahu-tahu senyum sendirian di pojokan. Itu gini berarti nggak waras ya. Jadi senyum saja bahkan dikatakan kita seperti sedekah. Atau jangan jauh-jauh lagi. Kadang-kadang saya pernah melihat ada orang sepuh itu kepengen nyebrang jalan. Itu kan mesti yang lewat itu mobil-mobil besar ya, banter nih nyetir segala macam. Kalau kita membantu orang sepuh tersebut untuk nyebrang jalan, itu pun sama dengan kita sedekah menggunakan anggota tubuh kita. Atau jangan jauh-jauh, panjenengan lagi di jalan tiba-tiba ada batu atau apa itu, ranting yang tajam yang kira-kira bikin apa, celaka di jalan. Terus tiba-tiba panjenengan apa, ambil ranting tersebut ditaruh di pinggir, itu pun sedekah. Ini sedekah itu sangat luas, bukan hanya kita punya uang baru kita bisa sedekah, enggak, itu sedekah terakhir. Tapi sedekah sesungguhnya itu banyak sekali maknanya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan orang lain itu dinilai sedekah. Baru yang terakhir sedekah menggunakan harta. Nah, kalau ini mungkin panjenengan sudah lebih paham. Rezeki yang sudah Allah berikan, alangkah bagusnya kita sedekahkan juga kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang senantiasa butuh bantuan kita. Tapi harus diingat, sedekah yang lebih baik, sedekah yang lebih afdol adalah sedekah yang dekat dulu, baru sedekah yang jauh. Bukan berarti kita gak boleh sedekah yang jauh, bukan. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Kita sedekah ke luar pulau, ya kasih baju ke luar pulau, ternyata saudara sendiri saja membutuhkan, ternyata tetangga kita saja mohon maaf butuh juga baju, butuh juga sedekah makanan dari kita. Itu berarti kita zalim.
yang lagi kesusahan, kalau kita bisa bantu, bantuin. Saudara semuanya, dirasa sudah cukup, baru keluar itu. Bolehlah tetangga sebelah lihat sudah cukup semua, baru kita boleh kemana-mana, termasuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, gitu ya Bu ya. Dan sedekah harta ini Allah tidak pernah menyebutkan nominalnya berapa banyak, sebanyak apa sedekahnya baru diterima, tidak pernah. Yang Allah senantiasa berikan atau kasih tahu adalah sedekah yang kita keluarkan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya mungkin hanya 100.000, tapi dia ikhlas lillahi ta'ala, gak macam-macam, pengen bantu secukupnya. Itu lebih bagus Bu daripada tadi sampai berjuta-juta, puluhan juta, tapi ternyata sedekahnya itu memiliki niatan lain, khususnya niat pamer, niat kepengen dipuji. Ini yang keliru. Itu yang pertama, harus banyak sedekah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kita juga harus banyak-banyak baca istighfar. Selain para perempuan itu kebanyakan menjadi calon penghuni api neraka, kodratnya manusia itu pasti tidak luput dengan yang namanya khilaf, tidak luput dengan yang namanya salah. Ini emang apa enggak ya? Bu, Rasul itu beliau tidak dihisab sama Allah. Rasul itu sudah dijanjikan surga sama Allah. Bahkan surganya itu surga paling tinggi, surga apa? Firdaus. Rasul itu manusia yang paling dicintai oleh Gusti Allah. Rasul saja setiap harinya beliau masih baca istighfar kepada Allah sebanyak 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Kita surganya masih abu-abu, betul apa betul? Kepengennya surganya Firdaus, amalannya tahajudnya masih bolong-bolong, iya Pak ya? Salatnya juga belum tentu khusyuk, ya Pak ya? Gibahnya juga masih sering lakukan, ya Pak ya? Tapi baca istighfarnya cuma 3 kali sehari. Itu juga ketika lagi sholat. Kalau lagi gak sholat berarti gak baca istighfar.